Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ahyana fi syahri Sya'ban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan, seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan Sya'ban dengan diberikan segala ma'unahnya, rahmat dan nikmatnya Allah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Beliau mensyiarkan ibadah dalam bulan Sya'ban, tidak pernah mengenal ruang dan waktu, bahkan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dalam bulan suci Sya'ban yang sedang kita hadapi. Selawat dan salam kepada sahabat, al keluarga Nabi, seperjuangan, membantu perjuangan Nabi dalam membawa risalah Islam sehingga Islam tegak berdiri sampai hari ini kita rasakan di masjid yang kita cintai ini, hamba Allah. Walaupun kita yakini, kita pahami syariat Islam, akidah Islam sudah mulai digerogoti, sudah mulai diobrak-abrik oleh orang-orang yang minoritas, dan berdoa wa Allah ya Rabb, beru anak kamu yang nak di kemasjidannya adalah urim yang rela, yang hana gesatau agama Islam, agama yang mulia. Yang tuan pemulia, guru kita bersama Imam Syekh masjid yang kita cintai ini, panitia pembangunan, jamaah Jumat, pengurus masjid, jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang tuan pemulia. Ya Allah, bauronyo kamu musapat, kamu menghimpun, kamu medu di bawah atap rumahmu. Nabi ya Allah, kamu musapat di yaumil qiyamah dalam syurga drone lagi uronyo bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun, dalam durasi waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan ulun tuan kena pegah mengenai bagaimana kelebihan, mengenai bagaimana kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Sya'ban, di mana banyak orang, tidak hanya kita, bahkan sahabat dulunya masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalpakan, tidak menghiraukan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam bulan suci Sya'ban. Maka malam ini, di mana kita akan berhadapan nantinya pada malam Isnin, pada malam Senin, dengan malam Lailatul Bara'ah, malam nisfu Sya'ban,
di mana sangat banyak kelebihan yang akan kita kupas di dalamnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Imam Asy-Syafi'i qala Asy-Syafi'i wa balagana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yastajabu fi 5 layalin. Imam Asy-Syafi'i nekun dalam kitab juz pertama halaman 250 sah pun nekun le Imam Asy-Syafi'i katruh bak kamu sabok berita di mana bahawa ada orang yang berkata doa itu akan diistijabah, akan diterima oleh Allah Taala fi 5 layalin pada 5 malam yang sudah disampaikan. Pemantak yang pertama malam Lailatul Qadar, yang selanjutnya malam Aidil Fitri, yang selanjutnya malam Aidil Adha, malam permulaan bulan Rajab, dan yang terakhir disampaikan oleh beliau adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu malam Lailatul Bara'ah. Kapan itu yang akan kita rayakan, yang akan kita peringati, yang akan kita lakukan ibadah di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadinya, tepatnya malam Senin yang akan kita hadapi hamba Allah. Yang selanjutnya Imam Ali Rasul pernah bersabda, sebuah hadis yang diambil dari Imam Ali karamallahu wajhah, di mana pada malam nisfu Sya'ban datang dianjurkan kepada umat Muhammad, kepada orang-orang yang Islam, kepada penduduk yang Muslim. Apa yang dianjurkan? Qiyamul lail, pedang malam. Artinya apa? Beribadah, baik itu dengan ibadah solat tasbih, baik itu dengan ibadah solat tahajud, baik itu dengan ibadah baca Yasin, baik itu dengan ibadah lainnya yang kita lakukan dalam malam nisfu Sya'ban. Itu sangat dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi yang kita bacakan tadinya. Urang Syi'lun, dalam hadis Usama bin Zaid diceritakan bahawa Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah dalam bulan suci Sya'ban itu luar biasa, lebih banyak, lebih frekuensinya dibandingkan bulan Rajab, sehingga terkagum-kagum dan terkaget para sahabat melihat ibadah Nabi, lebih-lebih puasanya Nabi yang lebih banyak dalam bulan Sya'ban." Nabi menjawab, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terdapat kelebihan yang luar biasa. Sekaligus bulan Sya'ban ini menjadi bulan persiapan untuk orang-orang yang ingin menjemput keberkahan Ramadan. Contoh tengku, menyala ketanya ingin tak ikut sabuk turnamen, baik itu turnamen bola kaki, bola voli, perlombaan yang lain. Orang akan mendapatkan kemenangan bila melakukan persiapan tidak hanya sebulan penuh, bahkan bertahun-tahun. Kalau takalan lagi pemain-pemain bola yang baru saja mewakili Aceh di kancah nasional, mereka melakukan fisik, melakukan persiapan tidak hanya berbulan-bulan, bahkan bertahun. Tujuannya apa? Untuk bisa tampil maksimal kala permainan, perlombaan, turnamen itu diadakan. Maka Nabi pun mengisyarat dalam sebuah hadisnya, kita dalam bulan Sya'ban ini, mari sama-sama kita melakukan persiapan, latihan, supaya datang Ramadan nantinya hanale terkejut tubuh tu. Wate segolong bulan Ramadan tanya tajib iya, tak pajuh makanan yang mewah, tak hana tak puasa. Terus bulan Sya'ban pun tidak kita latihan, hana tak puasa sunat, hana tak tenda gerak, hana tak tenda, tidak kita kekang hawa nafsu, tidak kita beribadah, Al-Quran kadang kita jarang, ke masjid tidak pernah singgah. Maka wate bulan Ramadan untuk urang Syi'lun akan jadi pribadi yang kosong, tidak ada ibadah. Cuma sekedar bedah malam, pajuh sawo, habis pajuh sawo, pajan buka puasa. Hari berganti hari dalam bulan Ramadan nantinya yang kita lakukan sekedar gugur kewajiban.
Yang lainnya tidak mampu. Kenapa? Karena tidak ada unsur latihan dan persiapan. Maka gejuk bulan Sya'ban li Allah Ta'ala. Geimplementasikan li Nabi dalam kehidupan beliau. Puasa li Nabi dalam bulan Sya'ban lebih berat dibandingkan dari bulan Rajab. Nabi ibadah dalam bulan Sya'ban luar biasa. Kenapa? Untuk persiapan. Watetruh bulan Ramadan baca Al-Quran, kajian kebiasaan. Watetruh bulan Ramadan bersedekah yang katanya hana pernah dalam bulan Sya'ban tak bersedekah. Tak upayakan untuk ibadat bersedekah kita semakin gencar, semakin kuat. Maka insya-Allah dalam bulan Ramadan santunan anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, tajuk harta-harta yang kita miliki kepada ke masjid untuk bersediakan berbuka iftar kepada orang-orang yang berpuasa akan mudah. Allah neken orang syiklun. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantu kepada Allah dengan solat dan sabar. Wa innaha, kedua hal tersebut akan payah, akan sukar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang ada penghayatan. Buno kali pegat pengumuman. Malam Senin akan ibadat bersama, baik itu tausiah, zikir bersama, baca Yasin. Walaupun orang yang pegah kadang-kadang kepet baca Yasin. Baca Yasin pada malam Jumat, baca Yasin di waktu yang lain. Apabila katanya sungguh-sungguh karena Allah, neken dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Imam At-Tabrani, pun neken oleh Nabi akan ampun dosa siuro si malam dari subuh sampai subuh kembali, dia katanya akan ampun dosa. Maka gecok le ulama ibadah baca Yasin tersebut gepedu bak malam nisfi Sya'ban. Tujuannya apakah? Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam nepa ampun dosa li Allah Ta'ala. Dalam hadis Muaz bin Jabal, Nabi nekun kepada para sahabatnya bahawa Allah Ta'ala akan nepedu kelebihan rawannya kepada seisi dunia, kepada makhluk bandum pada malam nisfi Sya'ban. Yang selanjutnya Allah pula akan gepa ampun dosa orang yang pernah berdosa sebelumnya, gepa ampun pada malam Lailatul Bara'ah, yaitu nisfu Sya'ban. Dosa apa tengku? Dosa raya dan dosa ubud, kecuali orang yang musyrik dan truk dam bermusuhan antar sesama Islam. Dua hal yang hana gepa ampun dosa. Dalam hadis tersebut jelaslah bahawa orang yang udip malam nisfi Sya'ban, geibadah dalam malam nisfu Sya'ban, gebaca Yasin, geibadah dalam malam Lailatul Bara'ah, gelake ampun ba Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan diampunkan dosa oleh Allah. Tak gabung dengan pendapat yang dalam hadis bunuh, cara gepa ampun dosa adalah dengan baca Yasin. Maka gecok pendapat tersebut oleh ulama gedanya, khususnya di Aceh orang Syiklun, gebaca Yasin di malam nisfi Sya'ban dengan tujuan untuk gepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Maka mari orang Syiklun legetanya sadar diri dalam kondisi zaman yang akhirnya. Pernah tuan baca dalam sabuk media frekuensi kejahatan, frekuensi kebiadaban di pekan terakhir, pekan kelima tahun 2020 makin meningkat sebagaimana yang disampaikan oleh Humas Polri Indonesia. Artinya apa? Orang di Indonesia, di Aceh, di tempat getanyo yang mulianya orang Syiklun, makin urau, makin menambah kemaksiatan, melakukan kebiadaban, tidak mengenal ruang dan waktu. Bukti jelas survei yang dilakukan oleh mereka terpampang bahawa di pekan kelima tahun 2020 frekuensi meningkat 12%. Tanya yang kata dah lakukan kebiadaban, kejahatan pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, nyawa ke masa orang Syiklun untuk memantapkan diri tak ibadah kepada Allah. Tengku tidun lun ke alpa, sidun lun lepubun maksiat, sidun lung hana lung ibadah, sidun lun jauh dengan masjid.
Kadangkala Al-Quran hana pernah lun tuan baca, kadangkala sujud ba masjid hantom pernah lun tuan rasa. Maka jina urang si lun dalam bulan Sya'ban, Allah gepeden sabok malam yang ampun dosa menyagetanyo talake dosa kepada Allah dan geterima bandung doa. Maka taubat urang si lun dan ibadah sebagai ajang persiapan gedanyo untuk lake ma'a gepa ampun dosa li Allah Ta'ala, sekaligus untuk tak persiapkan diri tak sambut bulan suci Ramadan. Sya'ban tak abaikan, maka pasti urang si'lun watetruk Ramadan lagi glang-lang uro tarik pemakna tengku akan kewalahan, akan akan musyakkah, akan berat. Pakot karena hana pernah merasakan ibadah-ibadah sebelumnya di bulan Sya'ban. Lagi lintah kedang baku, lagi pacat kedang sirah. Baik sampai lagi tanya yang di masjid yang mulianya orang si'lun dengan teruk bulan Ramadan akan jadi kepribadi yang aluh ala apuh-apah untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah nejuk bulan Sya'ban untuk persiapan, dan Nabi kali pernah ditampilkan kepada gedanyo puasa Nabi dalam bulan Sya'ban lebih berat dan lebih low dibandingkan dalam bulan Rajab. Pesan yang kedua orang si'lun yang paling penting, orang yang rajin bersedekah tidak hanya dalam bulan Rajab, tidak hanya dalam bulan Sya'ban, bahkan dalam bulan Ramadan nantinya akan gejuk pahala yang berlimpah li Allah Ta'ala. Dalam tafsir Jalalain yang lun tuan pernah baca, masa Nabi Allah Yunus pernah sidra orang yang dibuka tabir li Allah Ta'ala melalui Nabi Allah alaihi salam bahawa beliau akan mati menghadap Allah Ta'ala pada waktu yang ditentukan, katakanlah 50 urut. Sehingga beliau karena kagedepu akan newa Allah, akan mati dan akan meninggal dunia, sehingga bandum harta nesumbangkan ke jalan Allah, nejo kepada fi sabilillah, bak tempat yang geridha li Allah Ta'ala. Watenyan truh tempo 50 uro berlalu, watenyan beliau ka bersiap-siap untuk dijemput nyawanya oleh malaikat Israel, malaikatnya Allah, tapi hana truk malaikat. Tiba-tiba nak bedak nak tanya kepada Nabi Allah, pakan long hana truk masa, sedangkan engkau sampaikan kepada diriku bahawa hari inilah waktunya aku dipanggil oleh Allah berhadap kehadirat Allah. Watenyan neputren wahyu oleh Allah Ta'ala sampaikan yang bahwasanya karena pahala bersedekah akan gebi berkat umum dan gebi panjang umum dalam ibadah. Orangnya orang si'lut, pakan harus disampaikan. Contoh, tamik masjid mantang golong berbalut dengan cat, bintih-bintih masjid belum terkeramik, batako mantang sederhana, kulak mantang dalam pembangunan masjid yang golong nakubah. Ini adalah investasi terbesar kita orang si'lun, sehingga di yaumil qiyamah waktu bangkit oleh Allah Ta'ala tedang sabok istana yang luar biasa. Pakot karena lung pernah lung sumbang ke masjid yang di menasah barunya, pernah lung juk harta ke masjid yang mulianya. Apabila ada kecukupan, maka hantarkan ke tempat ini hamba Allah, menyata serahkan kepada imam syih, kepada pengurus masjid, kepada panitia pembangunan. Mereka tidak akan mampu, melainkan kita yang bahu-membahu untuk memakmurkan masjid, sehingga masjid kagle, masjid kagot, neyakinku bila kita akan terpikat batin untuk beribadah di masjid, dan insya-Allah akan mampu tapu udip bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkatnya orang si'lun, dua hal yang perlu kita ingat. Mari tapu udip malam Sya'ban, lebih-lebih malam Senin yang sampaikan oleh panitia Buno akan nak ibadah dan zikir bersama sekaligus tausiah dan semayang tasbih di masjidnya. Baik gedanyo alpakan, mungkin saja malam Seninnya gedanyo akan gepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala, sehingga buku yang gebut geangkat oleh malaikat merupakan buku yang bertuliskan dengan tinta hijau, bukan buku-buku yang tercatat dengan tinta merah. Yang kedua orang si'lun, mari kita makmurkan masjid dengan infak, dengan sedekah yang dalam kehidupan gedanyo, baik itu dari nominal yang paling ubud, raya dan talake orang-orang yang dilingkar, sehingga dengan god masjid legedanyo akan senang untuk beribadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga legedanyo bandum akan jadi ke hamba yang gepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala dan mampu udip dalam bulan Ramadan.